Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, Jemaat GBW Skema AKR dimanapun berada. Selamat pagi, dan Bapak Ibu, saudara yang terkasih di rumah-rumah dimanapun saat ini berada. Bapak Ibu, hari ini sedang tergabung di dalam ibadah raya GBW Skema AKR. Dan kami rindu dan selalu berdoa supaya Bapak Ibu dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu melindungi, menjaga, dan menuntun setiap kita. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, minggu ini adalah minggu kedua dari bulan 6. Kita ada perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu saat ini boleh persiapkan untuk masuk ke perjamuan kudus bersama-sama nanti yang akan dipimpin oleh gembala kita, Bapak Budianto Totong. Oleh karena itu, siapkan semua perjamuannya. Kalau Bapak Ibu punya anggur dan musti, silakan siapkan. Kalau tidak ada anggur, boleh menggunakan sirup, boleh menggunakan teh, dan roti bisa menggunakan crackers atau apapun. Jadi kita semua siapkan hati. Saya percaya melalui perjamuan kudus kita akan diberkati luar biasa. Tuhan Yesus selalu memberkati kita melalui setiap perjamuan kudus. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, mari Bapak Ibu kita mau menyaksikan dan mendengar video dari divisi pengajaran untuk mendengarkan dari Voice of Pentecost yang akan dibawakan oleh tim pengajaran dari GBI Gatot Subroto. Mari kita simak bersama-sama supaya pengajaran ini membawa kita lebih mengenal Allah lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai dengan doa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur, terima kasih padamu ya Tuhan, atas segala perlindungan kasih-Mu sepanjang minggu ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami kembali hadir dalam hadirat-Mu, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami masuk dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan tidak akan berkurang sedikit pun, karena dimanapun kami berada, Kau mengurapi kami, memimpin kami. Tuhan, terima kasih atas segalanya, dan kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi, dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia, sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmat-Nya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada.
Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya, yaitu 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya hari ini kita penuh dengan sukacita, amin. Dimanapun kita berada, di rumah-rumah, kita mau sama-sama mengikuti ibadah hari ini, kita mau terlibat dalam menyembah dan memuji Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati yang terbaik untuk datang sama Tuhan. Kita mau kasih hati yang terbaik, amin, buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Cinta-Mu Tuhan buat kami. Kami sadar Tuhan kalau hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu. Kami sadar kalau kami ada semua karena cinta-Mu Tuhan buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan biar kami setiap umat-Mu mengambil bagian dalam memuji dan menyembah-Mu. Biar Kau hadir Tuhan di setiap hati kami, di setiap rumah-rumah Tuhan. Kau hadir melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur kami pagi hari ini hanya untuk Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan.
pujian syukur kami, hati kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala sembah hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Yesus, kami lipat dengan ucapan syukur. Kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Ini penyembahan kami Tuhan, ini sembah kami Yesus. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Shanda ya raba ya rabo ya rabo shande. Shanda ya raba ya raba ya raba ya rabo shikiara la 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 raba raba ya rabo shikiara la la. Shanda ya raba ya rabo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami, Engkau baik, baik. Pujian kami, syukur kami mau kasih sama Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita mau naikkan pujian dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
haleluya. Mari sama-sama angkat hati kita sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Shandaya kalaba ya kalaba ya kalaba ya kalaba ya kalabo. Yes Lord, ini hidup kami Tuhan, kami bawa padamu. Terima kasih Tuhan. Shandaya kalaba ya kalaba ya kalabo. Yes, ini penyembahan kami Tuhan. Shandaya kalaba ya kalaba ya kalaba ya kalaba ya kalabo. Segala pujian syukur kami hanya bagimu Tuhan. Setiap sembah kami hanya bagi Engkau Allah kami yang kami sembah. Shandaya kalaba ya kalaba ya kalaba ya kalabo ya kalaba. Shandaya kalaba papa raba ya kalabo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian dengan lebih sungguh lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Oh, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami sadar hidup kami berharga Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidup kami persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidup kami Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Pujilah Tuhan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan karena ada kuasa dalam pujian, amin. Yuk kita mau sama-sama yang di rumah-rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau muji Tuhan kita, amin. Yuk tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. 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 Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa
kita, amin. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertata. sekali lagi yuk dengan iman. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yeah. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa Dalam pujian yang sanggup membuka. dengan iman nyatakan. Ada kuasa dalam pujian, menarilah segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Yuk sama-sama dengan iman. Ada kuasa dalam pujian. Yuk kita mau kasih suara yang terbaik buat Tuhan, amin. Dan jiwa Sambil tepuk tangan yang di rumah, yuk. dalam pujian yang sanggup membuka. Lebih lagi, ada kuasa. Ada kuasa. Dalam Yes. pujian Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap cobaan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada Kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup yang sanggup mengungkap cobaan. dengan iman, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Biar setiap rumah-rumah merasakan hadirat Tuhan, karena ada kuasa dalam pujian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama serukan Pentakosta ketiga, amin. Kita mau tetap bangkit berdiri yang di rumah-rumah, kita mau sama-sama serukan Pentakosta ketiga dengan semangat, amin. Yuk sama-sama, 1, 2, 3, Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, puji nama Tuhan. Baik, kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami rasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu. Apapun keadaan kami percaya di situ ada Tuhan dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu,
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari naikkan puji dari awal dengan segenap hati kita sebagai ucapan syukur kita sama Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setia-Mu, Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kamu Bapa tak pernah habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Untuk menghormati firman Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri nyatakan. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan hati kami yang terbesar Tuhan. Dan kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biar sungguh firman-Mu itulah yang mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah ini. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, yang ajaib dan dahsyat, yang sangat mengasihi kami. Engkau telah menuntun kami Tuhan, masuk di bulan Juni, minggu kedua ini Tuhan. Kami ucap syukur dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, keluarga yang baik, usaha pekerjaan maupun pelayanan, semuanya Tuhan Engkau berikan kami yang terbaik. Syukur bagimu Tuhan, kami telah memuji, menyembah Engkau. Kami percaya semua pujian ini kami naikkan merupakan dupa yang harum untuk mengundang hadirat-Mu turun atas setiap kami. Hamba-Mu sangat percaya setiap umat-Mu yang sedang mengikuti online ibadah ini Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu, lawatan-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir di rumah-rumah,
sedang menjamah setiap mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah Engkau hibur, yang putus asa Engkau berikan pengharapan-pengharapan yang baru, yang terikat Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagimu ya Abah. Saat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, lembutkan hati pikiran kami, lawat setiap kami, agar kami penuh dengan konsentrasi Tuhan, untuk mendengar pesan-pesan-Mu ini Tuhan, untuk dengar sabda-Mu Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu dapat mengubah kehidupan kami. Kuatkan kami. Firman-Mu dapat menolong kami, menuntun, membimbing, mengajari kami. Ucap syukur Tuhan, urapi hamba-Mu yang Kau telah utus di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Kami duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengar pesan-pesan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur pada Tuhan kami yang hidup dan juru selamat kami. Haleluya! Yang percaya, kita sama-sama mengatakan, amin. Silakan duduk, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, di mana saudara berada yang sedang mengikuti ibadah online ini. Saya percaya sukacita, damai sejahtera menyertai kehidupan saudara-saudara. Amin. Sekali lagi saya katakan shalom. Saudara lihat keadaan sekarang ini, hari-hari ini, karena masalah pandemi COVID-19 ini telah mengubah seluruh sendi kehidupan kita. Pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan bagi setiap umat manusia khawatir, takut untuk banyak orang. Sehingga ada yang sampai meninggal. Meninggalnya itu bukan karena COVID-nya, tapi meninggal itu karena kekhawatirannya, ketakutannya, paniknya. Sehingga membuat setiap orang imun sistem itu turun. Oleh karena itu COVID gampang sekali menyerang setiap orang yang imun sistemnya turun. Oleh karena itu saya himbau kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus sedang mengikuti ibadah online ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Percaya Allah menyertai kita. Amin. Saat ini pandemi COVID-19 ini bukan hanya memberikan dampak kepada manusia, tapi juga menggoncangkan perekonomian kita. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Istilahnya kena PHK. Usahanya bangkrut. Penghasilannya hilang. Juga ada yang kehilangan anggota keluarganya. Jika hal ini terus berlangsung, berpotensi menimbulkan krisis ekonomi global. Bahkan akan mengarah ke namanya tuh krisis sosial. Oleh karena itu, pemerintah sudah berikan satu kelonggaran, artinya transisi untuk PSBB. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hal ini kita mesti belajar. Ada dua hal saya mau sampaikan. Pertama, saudara harus jaga kesehatan. Cara jaga kesehatan itu ikuti saja protokol kesehatan dari pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, lalu jangan jaga jarak, jangan berkumpul dengan yang orang banyak.
Kita nggak tahu mereka tuh ada carry nggak COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita tinggal ikuti peraturan-peraturan pemerintah, itulah paling aman. Kalau saudara nggak ada kepentingan apa-apa, jangan keluar rumah dulu. Tetap work from home. Saya pun udah 3 bulan work from home. Tetap masih bisa beraktivitas. Firman Tuhan mengatakan gini, Amsal 22 ayat 3 mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Banyak orang saya melihat tidak perhatikan hal-hal demikian. Saya katakan orang demikian adalah orang sedang mencobai Tuhan. Tuhan melalui pemerintah itu wakil rakyat. Di mana untuk memberikan arahan-arahan, peraturan-peraturan untuk supaya setiap kita jadi aman, terproteksi. Sekarang kita udah nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kita memang mesti hidup berdampingan dengan COVID. Caranya hanya kita menjaga diri. Tapi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu panik. Kita tahu dengan cara begitu sampai kapan kita tidak tahu. Sampai vaksin ada, baru kita bisa terbebas. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, yang kedua, kita sebagai orang Kristen, kita orang percaya, kita tahu ada firman Allah. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi masa yang susah, masa yang sukar ini? Bagaimana caranya? Nah, ini yang saya mau bawakan untuk ngajak kita sama-sama merenungkan dan kita praktekkan firman Tuhan. Agar kita menjadi pemenang. Yang setuju katakan amin. Kita mau belajar dari kitab Joshua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bulan lalu, saudara pasti masih ingat, saya sampaikan firman Tuhan, tema itu bicara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Juga ambil dari kitab Joshua. 1 ayat 8 firman Tuhan itu mengatakan. Firman Tuhan Joshua 1 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kenapa saya ambil ayat ini untuk share kepada saudara? Kita tahu ke depan ini apa akan terjadi, kita tidak tahu. Yang tahu tuh Tuhan. Oleh karena itu setiap kita orang percaya, kita diwajibkan, diharuskan membaca, memperkatakan, merenungkan, dan praktekkan firman Tuhan. Agar setiap langkah hidup kita itu dituntun oleh firman Allah. Bukan dituntun oleh dunia, bukan dituntun oleh orang, tapi kita mau dituntun oleh firman Allah melalui Roh Kudus yang pimpin setiap langkah hidup kita. Agar setiap kita keluar menjadi pemenang. Amin. Nah, minggu ini, bulan ini, minggu kedua, tema besar itu masih tetap adalah hidup sesuai dengan firman Allah. Tapi subtemanya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu menghadapi masa yang sukar. Untuk apa? Untuk menerima janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setiap kita sebagai orang percaya, Tuhan
berikan janji-janji kepada kita. Janji-janjinya ada di mana? Ada di Alkitab. Ini firman Allah. Bukan saya yang berbicara, tapi firman Tuhan yang berbicara. Firman Tuhan adalah Allah berbicara pada kita. Seperti hari ini, pagi hari ini, saya menyampaikan firman Tuhan. Memang saya sebagai manusia, tapi saya percaya sudah berdoa, Roh Kudus yang tuntun saya untuk memberikan pesan pada saudara. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar, lembutkan hati kita, responi firman Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Saudara harus tahu, kenapa saya ambil kitab Yosua. Yosua setelah Musa meninggal, Tuhan perintahkan Yosua untuk membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yosua belum pernah ke tanah perjanjian. Untuk menyeberangi situ, apa akan terjadi? Yosua tidak tahu. Oleh karena itu, Tuhan memberikan firman dulu kepada dia. Nah, hari ini kita mau bicarakan pesan yang kedua Tuhan berikan kepada Yosua, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu menghadapi masa yang sukar untuk merebut janji Tuhan. Setiap kita, Tuhan berikan janji-janji kepada kita. Kalau saudara tidak baca firman, tidak merenungkan, tidak memperkatakan, bagaimana saudara bisa praktekkan firman Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengerti rencana Allah dalam hidup saudara? Bagaimana saudara bisa tahu apa yang harus kita lakukan hari-hari ke depan ini? Oleh karena itu sangat penting. Saya menghimbau saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus yang di rumah-rumah sekarang ini sedang mengikuti ibadah online ini. Rajin baca firman Tuhan, perkatakan, renungkan, dan praktekkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita langsung masuk pada pesan Tuhan kepada Yosua. Sampai 4 kali Tuhan bicara pada Yosua sebelum dia menyeberangi sungai Yordan. Dia memberikan pesan 4 kali. Kalau di Alkitab mencatat 1 kali saja, kita sudah mesti renungkan baik-baik. Ini pesan Tuhan. Tapi sampai 4 kali Tuhan pesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai 4 kali. Saya percaya ke depan ini, dalam hidup kita ini, tidak ada satupun orang yang tahu apa akan terjadi. Apakah sudah selesai COVID-19 ini? Sudah tenang? Kita nggak tahu. COVID belum selesai. Sudah terjadi namanya krisis ekonomi global. Apa akan terjadi di depan ini? Siapapun tidak tahu. Sehebat siapapun pakar-pakar ekonomi di dunia ini juga tidak tahu. Percaya sama saya. Yang hanya tahu itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan firman ini, itu hasil doa. Bergumul, minta tuntunan Tuhan. Pesan apa untuk saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini? Saya dapatkan 3 hal yang penting untuk saya sampaikan. Pertama, Tuhan memberikan pesan pada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, itu di firman Tuhan Yosua 1 ayat 6. Saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara harus tahu, janji
tanah Kanaan, tanah perjanjian, suruh Joshua untuk membawa bangsa menyeberangkan sungai Yordan itu adalah janji kepada nenek moyang itu siapa? Abraham. Tuhan berfirman pasti digenapi. Tentu digenapinya melalui Joshua. Dalam kehidupan kita mau dipimpin oleh dunia atau mau dipimpin oleh firman Tuhan, tentu tergantung saudara dan saya. Kalau saya pribadi, saya mau dituntun oleh firman Tuhan. Saya tidak mau dituntun oleh dunia. Saya tidak mau dituntun oleh apa kata orang. Lebih baik saya ikuti apa kata firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan janji kepada saya. Seperti contoh, tahun ini tema kita itu adalah tema The Year of a New Dimension. Dimensi yang baru. Kita lihat, sudah masuk bulan ke-6. Sesuatu perubahan-perubahan yang kita tidak pernah alami. Coba saudara renungkan, betul nggak? Kedepan ini akan terjadi dimensi-dimensi yang baru apa? Kita masih belum tahu. Yang penting adalah kita ikuti tuntunan Tuhan. Firman Tuhan, Yosua 1 ayat 6, itu jelas sekali dikatakan. Untuk apa kuatkan dan teguhkan hatinya Joshua? Untuk apa Tuhan pesan kepada kita untuk kuat dan teguhkan hati kita? Kenapa? Karena apa? Untuk Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian buat kita. Janji-janji Allah Tuhan sudah sediakan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mendapatkan keselamatan itu anugerah Tuhan. Tapi untuk mendapatkan janji-janji Tuhan itu, ada harga yang harus kita bayar. Ada syarat-syaratnya yang harus kita lakukan. Nggak bisa kita mendapatkan janji-janji Tuhan kalau kita tidak mau bayar harga. Kalau kita tidak mau lakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Saudara kasih Tuhan Yesus, untuk terima janji Tuhan itu, kita harus berjuang tentu. Kita harus rajin. Kita harus kerja keras. Kita harus fokus. Nggak bisa kita bilang, ada janji Tuhan, tapi kita diam-diam aja. Bagaimana? Nggak mungkin. Saudara kasih Tuhan Yesus, di sini saya bawakan pertama harus berdoa. Doa itu sangat penting. Kenapa masih doa? Kita perlu Tuhan yang menolong kita. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Yang kedua, setelah kita doa, kita mesti usaha. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Tapi merebut janji Tuhan, perlu usaha, kerja keras, rajin, fokus pada apa Tuhan bicara pada kita. Perlu iman. Percaya Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tidak cukup. Doa sudah. Usaha sudah. Iman kita percaya. Tidak cukup. Tapi perlu yang terakhir itu adalah tekun. Tekun itu berbicara adalah tanpa menyerah. Apapun keadaannya, tetap kita fokus pada janji Tuhan. Tekun itu artinya adalah terus menerus secara konsisten tidak menyerah sampai janji Tuhan itu digenapi. Orang yang berhasil bukan berarti tidak pernah gagal. Tetapi orang yang berhasil tidak pernah menyerah. Orang menyerah sudah pasti gagal. Artinya kalah sebelum berperang. Oleh karena itu, untuk merebut janji Tuhan, perlu doa, perlu usaha, perlu iman, perlu ketekunan. Kalau saudara baca D-U-I-T, apa
Duit. Mau duit nggak? Kalau mau duit, lakukan 4 hal ini. Pesan kedua, tentu ini pesan pada Joshua firman ini. Tapi saya percaya hari ini juga bicara kepada kita. Pesan pada setiap kita. Saudara yang dari rumah-rumah, termasuk juga pada saya. Dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Joshua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Luar biasa ayat ini. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan kesulitan bagi banyak orang. Tapi Tuhan pesan dalam situasi ini, orang-orang percaya jangan sekali-kali mengikuti cara-cara dunia. Tetapi harus tetap menggunakan cara-cara Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan pesan pada saudara dan saya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Untuk apa? Tetap pegang teguh firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bukan kata dunia, bukan kata manusia. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Fokus pada janji Tuhan dan kembali kepada firman Allah. Banyakkan orang kalau menghadapi masalah, tantangan, ujian, cobaan. Banyakkan orang tuh mau ambil jalan pintas. Caranya kompromi dengan dosa. Contoh, korupsi, nipu, bohong, curang, dan lain-lainnya. Tapi Tuhan pesan, jangan. Tetap pegang teguh firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Saudara nggak usah khawatir. Tuhan pasti pelihara saudara dan saya. Ada firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segalanya akan ditambahkan. Kerajaan Allah dan kebenaran itu firman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi bagian kedua ini Tuhan pesan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya dalam keadaan sesulit apapun juga, saudara jangan kompromi dengan dosa. Firman Tuhan Roma 8 ayat 28 mengatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu bisa baik atau tidak baik. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tergantung saudara dan saya. Percaya nggak kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah? Kalau kita percaya, kita ada milik Allah. Kita juga keturunan Abraham. Kalau kita keturunan Abraham, kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Galatia 3 ayat 29. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya menghimbau saudara dan saya. Semuanya yang ada di rumah-rumah sedang mengikuti ibadah online ini. Jangan sampai kita kompromi dengan dosa dalam keadaan apapun juga. Pegang teguh firman Tuhan. Dan kuatkan, teguhkan hati kita. Yang ketiga, yang terakhir. Mari kita lihat Joshua 1 ayat 9. Tetap dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Firman Tuhan mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam setiap krisis, itu selalu ada positif dan negatifnya. Kita nggak boleh hanya lihat negatifnya, tapi kita mesti lihat dari sisi positifnya.
Firman Tuhan Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini jelas. Kalau orang dalam keadaan yang khawatir, takut, panik, pikirannya ini kacau. Pikiran kita kacau. Kalau pikiran kita kacau, mana bisa positif pikiran kita? Pasti arahnya negatif. Kalau negatif, langkah kita pasti salah. Oleh karena itu, Tuhan sudah memberikan pesan lagi. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hatimu. Kalau saudara tawar hati dan kecut, firman Tuhan katakan, kecillah kekuatan kita. Oleh karena itu, saya mau ambil satu istilah. Di bahasa Mandarin ada nama itu Weiji. Wei itu krisis, bahaya. Ya. Ji itu jihui. Jihui itu artinya itu adalah kesempatan. Tadi saya katakan dalam segala apapun yang terjadi, krisis yang terjadi ini, di balik itu, Tuhan punya rencana yang baik, yang indah. Untuk setiap orang yang percaya kepada firman-Nya. Kita jangan cuma lihat COVID-19. Kita jangan lihat masalah-masalah kita. Saudara kalau terus melihat masalah demi masalah, saudara tambah tawar hati, tambah kecut hati kita. Kekuatan kita nggak ada. Kita coba tinggalkan masalah ini. Kita tinggalkan masalah COVID. Kita jangan pusingin. Yang penting saya jaga kesehatan. Jaga imun sistem saya yang kuat. Pikirkan hal-hal yang positif. Lihat ada opportunity apa yang saya bisa ambil kesempatan ini. Banyak saya melihat orang-orang sekarang karena COVID ini, banyak orang jual barang itu melalui online. Itu luar biasa. Saya pun belanja makanan, apapun juga itu, sebutuh apa itu, sistemnya online. Ternyata dengan online, itu luar biasa berkembangnya. Itu udah zamannya teknologi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, dalam keadaan seperti COVID-19 ini, keadaan krisis ekonomi ini, saudara harus pikirkan hal-hal yang positif. Supaya saudara jadi kreatif, menemukan cara-cara yang baru untuk masuk dimensi yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Saya tidak tahu saudara usahanya apa. Contoh seperti bisnis usahanya yang saya jalankan. Seperti contoh salah satu anak perusahaan kita. Di building material namanya itu Mitra 10. Karena COVID-19 ini tentu omset turun. Karena kan ada pembatasan-pembatasan. Tapi justru online kita tuh meningkat. Ya. Online punya bisnis tuh meningkat. Bahkan sistem WA pun, penjualan pakai WhatsApp pun itu meningkat. Nah, ini semuanya kesempatan-kesempatan buat kita. Kita juga belajar supaya apa? Supaya kita tetap percaya firman Allah yang menjanjikan kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu ini supaya kita nggak tawar. Karena kita percaya Allah senantiasa menyertai kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti takut? Oleh karena itu, 3 pesan ini kepada saudara, saudara praktekkan. Pertama, kuatkan, teguhkan hatimu. Untuk apa? Untuk merebut janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan apa saudara? Saudara mesti baca firman, perkatakan firman, renungkan dan praktekkan. Itu perlu saudara doa, usaha, imani, tekuni, terus praktekkan terus. Yang kedua, kuatkan, teguhkan hatimu untuk tetap merebut janji Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri.
Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dunia. Tetap pegang firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, gembala sidang kita, Pak Niko, pernah memberikan pesan pada kita. Hari-hari ini, saudara sudah tidak bisa lagi mencari uang seperti biasa. Bukan pakai cara-cara dunia lagi. Justru semua harus kembali kepada firman Tuhan. Pakai caranya Tuhan. Saudara banyak baca, perkatakan, renungkan, praktekkan firman Tuhan. Tuhan akan tuntun saudara. Yang ketiga, Tuhan memberikan pesan, kuatkan, teguhkan hati saudara dan saya. Kita nggak boleh tawar hati, kita nggak boleh kecut. Karena di dalam krisis ekonomi ini, dalam banyak masalah-masalah yang terjadi ini, di balik itu ada kesempatan yang kita bisa raih. Itu wei ji. Wei bahaya, wei xian. Ji jihui. Jihui adalah kesempatan. Kita jangan lihat bahayanya. Singkirkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang kita lihat kesempatan. Apa yang kita bisa raih. Itu saudara lakukan. Saya percaya, saudara pasti keluar menjadi pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum saya tutup, saya mau cerita satu cerita. Saudara pasti dengar, pasti tahu namanya itu Kentucky Fried Chicken. Saudara tahu nggak? Dia waktu berhasil tuh tahun berapa? 65 baru dia berhasil. Berapa kali dia gagal? 1007 kali gagal. Tapi dia tidak menyerah. Tidak mundur. Dia tahu bahwa itu janji Tuhan. Dia tahu itu dengan cara gitu sukses. Kita tahu hari ini Kentucky Fried Chicken sudah mendunia, franchise. Tahu nggak kapan dia berhasilnya? Tahun 65. Saudara baca, ambil dari Google, ambil dari internet, coba pelajari. Bagaimana dia menjadi berhasil dan sukses. Tapi yang lebih penting lagi, sukses harus dengan caranya Tuhan. Bukan cara dunia. Bukan cara-cara kompromi dengan dosa. Saya percaya hari-hari ini, pesan ini, untuk saudara dan saya, untuk kita terus melangkah. Saya percaya kita akan lihat di ujung tahun, Tuhan pasti membawa kita keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan sampai di sini. Mari saya undang hamba Tuhan. Kita mau naikkan satu lagu. Untuk kuatkan kita. Buat kita semuanya semangat. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus,
kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ngomong begini bukan saya tidak ada masalah. Tapi saya percaya firman ini untuk saya juga. Bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya juga. Bisnis saya itu belasan perusahaan. Ada industri, ada retail, ada di distribution, ada bahan bangunan, ada consumer good, dan lain-lainnya. Saudara yang dikasihi Yesus, karyawan saya itu di atas 10.000. Bayangkan kalau saya tidak kuat dan teguhkan hatiku, bagaimana saya menghadapi masalah-masalah ini? Sampai detik ini, saya bisa buktikan Tuhan tetap pelihara, melindungi, bahkan memberkati. Ada masalah nggak? Ada. Tapi saya tetap percaya Allah senantiasa menyertai aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang di rumah-rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online ini, saudara juga harus kuatkan, teguhkan hati saudara. Untuk apa? Menerima janji-janji Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama mau masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti anggur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Michael. Kita siapkan hati kita, sama-sama masuk perjamuan kudus ini. Udah buka. Roti kan nanti balikan. Sudah siap? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan kudus Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kalau kita masuk perjamuan kudus ini, Tuhan selalu memberikan pesan pada kita, agar setiap kita itu mengingat kebaikannya, kasih-Nya, kemurahannya, anugerahnya, berkat-berkatnya yang Tuhan telah sediakan buat setiap kita. Agar setiap kita lebih lagi mengasihi Dia, sehingga kita juga bisa mengasihi sesama. Mari kita masuk dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami bertobat, kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Engkau yang tidak berdosa, Engkau rela dijadikan dosa oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami, dosa-dosa kami, ketidaktaatan kami, pemberontakan kami, sehingga Engkau rela dari surga yang maha mulia turun di dunia ini, menjelma menjadi manusia biasa, mati di atas kayu salib, mencucurkan darah-Mu yang kudus untuk menebus sisi dunia ini.
Ya Aba, ya Bapa, kalau kami merenungkan betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Engkau bukan hanya menebus dosa-dosa kami. Engkau pilih kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bimbing, Engkau ajari kami. Engkau nasihati kami. Engkau tolong kami. Engkau membela kami. Kalau kami salah, Engkau tegur. Engkau hajar. Kalau kami merenungkan betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Abah. Syukur bagimu. Syukur bagimu ya Abah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mengingatkan kepada setiap saudara dan saya. Tuhan mau memberkati melalui perjamuan kudus ini dalam kehidupan kita. Dia juga mau saudara dan saya. Jangan simpan dosa. Kalau ada dosa sekecil apapun, saat ini diingatkan oleh Roh Kudus. Minta ampun. Dan jangan lakukan lagi. Terus diproses, dibentuk. Supaya kita dari waktu ke waktu makin serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Saya berikan kesempatan pada saudara, kita masing-masing berdoa. Urabara shikaya rabara bara. Ampuni kami ya Abah. Ampuni dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami, ketidaktaatan kami, ketidaksetiaan kami. Ampuni segala pikiran-pikiran kami yang kotor, yang jahat, yang najis, yang tidak berkenan pada Engkau. Ampuni hati kami yang tidak beres, yang tidak mau untuk melepaskan pengampunan pada orang-orang sekitar kita. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, Kamu melepaskan pengampunan pada orang-orang menyakiti kami. Yang menyakiti kami, ampuni kami. Kami melepaskan Tuhan, melepaskan. Kami memberkati mereka, memberkati mereka. Kurabara sikaya rabara baba baba. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Syukur bagimu. Saat ini Tuhan, kami mau masuk perjamuan kudus ini. Penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Sudah siap semuanya? Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kalau kamu minum
menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sudah makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Jangan diam. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Ucap syukur. Mengeluarkan kata-kata yang manis, yang indah. Penuh dengan ucapan syukur kepada Dia. Terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pengorbananmu untuk setiap Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur, syukur, syukur. Syukur bagimu. Ya Bapa. Kami ucap syukur. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih lawatanmu, jamahanmu, urapanmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan yang ada di rumah-rumah di mana mereka saat hamba anak-anakmu Tuhan berada Tuhan. Engkau lawat mereka, jamah mereka. Bahkan Tuhan, hamba sangat percaya yang sakit Engkau telah sembuhkan. Saat ini bagi saudara-saudara di rumah ada sakit di bagian apa? Saudara tumpangkan tangan saat ini. Roh Kudus akan menjamah. Jamah. Jamah. Sembuh. 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 Yes, amin dalam nama Yesus. Kalau ada hubungan suami istri yang tidak beres, kesempatan ini saudara berpelukan. Suami ngomong sama istri, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi. Aku mengasihi. Istri mengatakan pada suami, aku mau menghormati. 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 Anak-anak datang kepada orang tua. Anak-anak datang pada orang tua. Mengatakan, aku menghormati ayahku. Aku menghormati ibuku. Saat ini, Roh Kudus, hadirat Tuhan melawat setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah. Dimanapun mereka berada saat ini. Lawatan Allah yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan. Keluarga-keluarga dipulihkan. Yang susah kau hibur. Yang putus asa berikan pengharapan-pengharapan baru. Yang tidak dapat pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Allah tidak ada mustahil. Usaha pekerjaan diberkati, dibukakan jalan oleh Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tutup mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Setiap anak-anakmu berada dimanapun juga Tuhan. Dalam pelindungan Engkau sempurna. Pasukan-pasukan malaikat surgawi. Tentara-tentara surga jaga benteng, lindungi setiap mereka ya Abah. Keselamatan terjadi seisi rumahnya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Syukur bagimu. Berkati kesehatan mereka. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati Tuhan apapun mereka kerjakan. Engkau ikut campur tangan untuk tolong mereka. Bukakan jalan, bukakan pintu. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Untuk tetap percaya pada firman-Mu. Sanggup untuk menolong mereka. Anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Syukur bagimu. Bagimu tidak ada mustahil. Mujizat demi mujizat terjadi. Melalui kehidupan umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan nama besar Engkau. Memberikan dampak yang positif sekeliling mereka ya Allah. Syukur, syukur, syukur bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur pada Tuhan kami yang hidup dan juru selamat kami. Haleluya. Yang percaya kita sama-sama mengatakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, 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 haleluya. Karena kita pasti diberkati bahwa Bapak-Bapak, Ibu, saudara terkasih dimanapun berada, sedang ada di rumah-rumah ataupun mungkin ada juga di dalam perjalanan. Saya percaya hari ini kita diberkati luar biasa, diberkati berlimpah-limpah dan pengurapan Tuhan menyertai setiap kita. Oleh karena itu pantas dan layaklah saatnya kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur, terima kasih padamu ya Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan dan kasih anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, kami merasa luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Engkau buat kami spesial Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Engkau layakkan kami makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Melalui perjamuan kudus ini kami mengingat betapa besar kasih-Mu akan kami. Tuhan, terima kasih atas hamba-Mu, Bapak Pendeta Budi Totong yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, telah memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kesehatan hamba-Mu, berkati istri, berkati anak cucu menantunya, berkati seluruh usaha bisnisnya Tuhan. Dimanapun keberadaan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan. Terutama ya Tuhan, pakai Tuhan sebagai gembala di tempat ini ya Tuhan. Tongkat pengembalaan itu ada pada hamba-Mu supaya mempersiapkan umat yang layak bagi-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Dr. Raharjo dimanapun berada saat ini, Kau berkati berlimpah-limpah, beri kesehatan yang baik, berkat istri, anak cucu menantunya semua Kau berkati, terutama pelayanannya Tuhan, pewahyuan demi pewahyuan Kau sampaikan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya melalui hamba-Mu ini Tuhan dapat menuntun kami, membimbing kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, berkat keempat wakilnya juga Tuhan dimanapun berada, ikat mereka dalam tali kasih-Mu, biarlah kemuliaan menyertai pelayanan mereka. Bapak, terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan tempat ini. Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu di GBW Makassar dan saudara-saudara kami yang ada dimanapun yang saat ini Tuhan tergabung dalam ibadah online ini Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah, kesehatan yang sempurna turun atas Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih Yesus. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu ya Tuhan Yesus, hari-hari ini ya Tuhan, pemimpin bangsa ini di dalam banyak dilema ya Tuhan, banyak keputusan-keputusan yang harus diambil Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya roh hikmat pewahyuan turun atas pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya keputusan-keputusan yang diambil Tuhan bermanfaat bagi pemulihan bangsa ini. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau turut campur tanam dalam segala sesuatu atas bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui hikmat Engkau curahkan kepada pemimpin bangsa ini dapat mengatasi pandemi virus corona ini Tuhan. Namun lebih daripada itu ya, kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan berkuasa atas segala apapun di dunia ini. Jika Engkau berkenan Tuhan, bersabda saja, maka kami percaya pandemi virus ini Tuhan akan meninggalkan bangsa ini.
pandemi virus ini ya Tuhan akan meninggalkan negara kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, jika Engkau bersabda maka ekonomi, sosial, politik kami akan dipulihkan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah saatnya ya Tuhan, kami mau mengakhiri daripada ibadah kami. Kiranya Tuhan terus menyertai kami sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, bahkan hari-hari ke depan Tuhan terus membimbing menuntun kami. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Inilah saatnya Tuhan, kami mau pulang, kami mau berpisah satu sama lain, dan biarlah Engkau menyempurnakan ibadah kami dengan berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kira Bapa Santi kita berdoa. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit diri, kita mau terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, dengan iman kita terima. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita di on permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati, kita sama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati berlimpah, limpah, limpah. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku.